Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Teh Desi. Teh Desi Ratnasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hal materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan, dan juga ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep ruh. Jika ada teman kami yang memang non-muslim, lalu kemudian menanyakan terkait tentang konsep ruh ini, yang mana mungkin pemikirannya ada pemikiran dari sisi materialis. Apa yang bisa kita jawab tanpa harus melanggar syariah yang kita pahami? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua agama meyakini adanya ruh. Makanya orang barat yang berfilsafat materialisme sekalipun, tetap ketika terjadi kecelakaan di laut, di udara, mereka tetap menyebut SOS, Save Our Soul. Selamatkan ruh, selamatkan jiwa kami. Dan kita sebagai orang Indonesia, walaupun ada non-muslim, sepakat itu. Maka dia katakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau ada agama di Indonesia yang tidak percaya ada ruh, maka saat nyanyi itu dia diam aja. Bangunlah, bangunlah badannya. Karena yang dia lihat hanya badan. Jadi hampir semua meyakini ada ruh, bahwa nanti kita akan mati, ruh kita akan diadili. Perbedaannya hanya pada konsep Allah, bahwa kita meyakini Qul huwallahu ahad, Esa tunggal tak berbilang, Allahu samad, meminta hanya kepada dia saja, tak boleh minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dipejam mata, nampak bayang-bayang hitam, kuning, hijau, terlintas macam-macam gambar. Itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka itu bukanlah Tuhan. Apa yang terlintas dalam kepalamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu adalah wa yakulahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Insya Allah dengan orang di Indonesia selesai, walaupun non-muslim, karena mereka percaya kepada roh. Bagaimana dengan kawan yang bukan orang Indonesia, atau orang Indonesia tapi terkontaminasi kepalanya dengan aliran ateis? Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat, karena sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Oh, paham. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit,
nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra bim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11 12 sama setan. Oh, lari. Kuat kan? Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Ihwan, ini dari Giovanni Tobing. Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya pikir Mas Giovanni ini non muslim. Silakan Mas Giovanni. Oh, lagi di toilet. Alhamdulillah, berarti beliau sudah hitan. Ronaldo. Mau tanya juga? Di toilet juga mungkin bersama Giovanni. Oke, baiklah. Sepertinya list yang diberikan panitia dari teman-teman yang sudah booking pertanyaan sudah selesai. Oh ya, berikut dari Umar Mita, itu Ustadz loh. Oh, Kang Omar Dhani, mangga. Sudah, aman. Oke, aman. Ada lagi mau bertanya dari Iwan? Mas Alvin Adam. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Alvin. Tadi saya dengar Ustaz bilang bahwa yang benar, yang tahu benar dan salah itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita berdialog dengan kalbu kita pada saat kita sharing, syiar, coaching, atau apapun istilahnya ke banyak orang, supaya kita tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan. Ini terjadi karena saya besar dari keluarga yang majemuk Ustadz, pluralisme banget, terus terang. Jadi agak sulit bagi saya untuk mencoba. Di satu sisi saya yakin bahwa apapun yang disampaikan yang ada di Al-Quran pasti betul. Tapi bagaimana saya berdialog dengan saudara-saudara lain saya yang tidak seiman, supaya saya tidak menyakiti mereka, tapi saya betul tidak mengurangi ketakwaan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Giovanni kebetulan juga balik. Jadi bertanya Gio? Sekalian? Oke, boleh. Berarti sekaligus dijawab dua, gak apa-apa Ustaz? Anda jawab aja dulu. Jawab ini dulu. Oh, takut lupa. Mas Alvin. Ya. Baik. Saya jawab satu-satu. Saya takut lupa.
Mas Alvin yang berkehidupan majmuk dalam keluarga, setelah pulang pengajian lalu memanggil keluarga-keluarga yang non-muslim, duduk sini semua, setelah duduk lalu disampaikan, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain dari Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat neraka jahanam tempatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Selama nggak diupload nggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan tadi benar? Benar. Ini kita bukan bicara masalah kebenaran tidak kebenaran, tapi dalam Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, santun, kelembutan. Saya cerita, ada seorang imam dari kalangan tabi'in, Nabi Muhammad SAW, di bawah Nabi sahabat Nabi, di bawah sahabat Nabi tabi'in. Orang yang ketemu dengan Nabi, sahabat. Yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nama tabi'in ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Meninggal tahun 110 Hijrah di kota Basrah, Irak. Dia rumahnya di tepi bukit, sehingga tetangganya di atas, dia di bawah. Suatu ketika dia sakit, tidak keluar rumah. Tetangganya turun dari atas, non-muslim, menjenguk ke rumahnya, dilihat di ruang tamu, mana Hasan Basri? Ya tidak ada, dia di kamar, dijenguk di kamarnya. Hai Imam Hasan Al-Basri, ya apa kabarmu? Aku sakit. Itu di pojok rumahmu ada ember. Iya. Apa itu ember? Menampung air dari atas. Air apa? Aku tidak tahu, aku tampung saja. Kalau tidak salah itu air WC ku. Air WC si non-muslim jatuh menetes ke bawah. Lalu kemudian dia bertanya, berapa lama sudah kau menahankan air menetes ini? Ishruna sanah, 20 tahun. Ajaran apa yang mengajarkanmu seperti ini, wahai Hasan Basri? Saksikanlah wahai Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tersentuh hatinya karena akhlak dan kelembutan. Berapa banyak orang tua yang dulu kehilangan anaknya ketika orang tua itu masih satu keyakinan dengan dia, tak pernah datang, mabuk narkoba, tapi ketika sudah masuk Islam, membawa makanan, menyentuh kebaikan, memeluk ciumnya, karena Islam tak melarang putus hubungan walaupun beda agama. Akhirnya orang tua itu tersentuh, berkata, dulu kusangka kalau anakku pindah agama dia akan hilang, tapi justru sekarang kau makin dekat dengan aku. Saksikanlah nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tapi sayangnya itu hanya di sinetron aja. Kita mau contohkan real dan nyata. Oleh sebab itu maka sentuhlah dia dengan akhlak Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad yang tahajudnya sampai kakinya bengkak. Ai Muhammad, enggak. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Makanya Nabi itu datang, apa kata dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Anak Abu Bakar namanya Asma. Asma ini satu ayah dengan Aisyah istri Nabi, tapi lain ibu. Ibunya non muslim. Setelah Asma pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ibunya rindu, datang ingin menemui Asma. Asma takut bertemu ibunya karena non muslim. Akhirnya melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, ibu saya datang jauh dari kota Makkah, tapi saya takut menemuinya karena akidahnya berbeda. Bolehkah saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, apakah Nabi menjawab, ini pedang pancung kepala makmu. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Apa kata Nabi? I'tiha, beri dia hadiah. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, boleh memberi daging kurban kepada non-muslim
dengan syarat kurban sunat, bukan kurban wajib. Zakat tak boleh karena wajib untuk umat Islam. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh. Kalau nanti saya punya anak, saya bernazar mau kurban ya Allah, tapi kalau enggak punya anak sampai mati enggak mau kurban, itu enggak boleh. Kurban sunat boleh. Jadi saudara saya Mas Alvin, maka tunjukkan saja dengan perilaku, dengan kelembutan, dengan akhlak, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, maka kau akan berkasih sayang. Bersalaman, menghilangkan kedengkian, kemarahan, kelembutan, maka insya Allah, tapi tetap dengan berpegang ada aturan-aturan. Kehidupan sosial tak masalah, tapi kalau sudah terkait dengan akidah harus tegas. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam.